Adik-adik, sebelum mulai ibadah kita satu dulu ya. Satu dulu selesai. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya adik-adik? Adik Kimi, adik Yunik, adik Maxi, adik Gaby, adik Sharon, adik El, adik Ivi. Apa kabarnya? Sehat dan luar biasa. Kabar koleksi sehat dan luar biasa. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi Jalan Serta Yesus. Dengan gerakan ya adik-adik. Yang semangat ya adik-adik. Adik-adik, masih semangat kan memuji nama Tuhan? Kita nyanyi lagu selanjutnya adik-adik. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Dengan gerakan juga ya adik-adik. Ayo adik-adik, lebih semangat lagi ya. Kita bernyanyi ya dengan gerakan. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan memulai IHMPA pada minggu pagi hari ini. Itu adik-adik, mari kita bersatu dalam doa yang akan dibawakan oleh adik Rio. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami ibadah ini sehingga semua
akan berjalan dengan baik. Tuhan Yesus berkati kami, berkati juga inci-inci yang akan memimpin ibadah ini sehingga berakhir dengan baik. Kami ingin belajar kebaikannya kepada Tuhan. Kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi lagu pembukaan dari Kidung Ceria nomor 23. Anak-anak puji nama Allah. Kita nyanyikan selama 3 kali adik-adik. Pertama, puji nama Allah. Kedua, kasih pada Allah. Ketiga, taat pada Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Bait kedua diganti kasih pada Allah ya adik-adik. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Bait ketiga taat pada Allah ya adik-adik. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik, mari kita membaca Mazmur puji-pujian bersama-sama adik-adik dari Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan 6 yang menyatakan demikian. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab ialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Adik-adik, mari kita merespon Mazmur puji-pujian dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 223. Tuhan, Kau memanggil aku. Tuhan, Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan dari Engkau kami. Berkatilah kami dari awal hingga akhir. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya kelas AK? Aku Lea, sehat dan luar biasa. Halo Fanya.
Enci Iren juga sehat dan luar biasa. Adik-adik yang lain juga pasti sehat dan luar biasa kan? Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa mohon bimbingan Roh Kudus kan? Kita mau membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kali ini Enci Iren nggak sendiri adik-adik. Enci Iren mau panggil teman Enci Iren. Ada Opa Bram adik-adik. Kita panggil yuk. Opa Bram, yuk sini yuk ikut. Nah adik-adik, ini Opa Bram. Nanti Enci Iren akan pimpin adik-adik membaca Alkitab. Setelah itu Opa Bram yang akan bercerita ya adik-adik. Yuk kita sapa Opa Bram yuk. Halo Opa Bram. Halo adik-adik, perkenalkan nama aku Opa Bram. Halo adik-adik, nanti Opa Bram yang akan bercerita ya adik-adik. Nah adik-adik, yuk sebelum kita mendengarkan cerita dari Opa Bram, adik-adik siapkan Alkitabnya yuk. Nah adik-adik, bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari kitab Ezra. Di perjanjian lama ya adik-adik. Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Ayo adik-adik buka yuk. Kita baca sama-sama dari Alkitabnya. Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 5. Sudah ketemu belum adik-adik? Ada di perjanjian lama. Sudah ya? Yuk kita baca sama-sama ya adik. Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 5. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allah menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang-orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan oleh Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikian pembacaan Alkitab di minggu pagi ini. Nah adik-adik, yuk siapkan hati, duduk manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Cerita untuk Impa pagi ini akan dibawakan oleh Opa Bram ya adik-adik. Yuk duduk manis, kita dengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Adik-adik, halo. Dari bacaan tadi mau menceritakan tentang bangsa Israel adik-adik. Bangsa Israel kenapa sih adik-adik? Bangsa Israel kan nakal, tidak dengar-dengaran dan selalu melawan Tuhan. Maka dia dihukum, dibuang ke Babel adik-adik. Tapi Tuhan mau memulihkan kembali
setelah 70 tahun. Wow, lama banget. Dari bacaan Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 5, melalui Kores dan Ezra, Tuhan mau memulihkan bangsa Israel dengan mengizinkan mereka untuk kembali dari Babel ke Yerusalem, adik-adik. Nah, apa yang harus dilakukan bangsa Israel di Yerusalem ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Apa ya? Yang pertama, membangun bait Allah atau yang saat ini biasa dikenal dengan sebutan gereja. Yang kedua, membangun dan memperbaiki diri sendiri untuk menjadi lebih baik, melakukan perintah Tuhan, sehingga tercipta persekutuan di dalam gereja yang lebih baik lagi. Terus, kira-kira bacaan kita tadi ini hubungannya dengan kita apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Bingung. Membangun gereja gitu? Membuat dan mendirikan gereja gitu? Adik-adik kan masih kecil. Apakah bisa membuat dan membangun gereja seperti bangsa Israel? Adik-adik, karena kita masih kecil, firman Tuhan dari kitab Ezra tadi mengajarkan kita untuk membangun persekutuan yang baik, dimulai dari diri sendiri. Adik-adik semua bisa melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Contohnya, rajin berdoa dan membaca Alkitab, taat, kasih kepada sesama, menolong orang lain, dan berguna bagi orang lain, adik-adik. Opa Bram, tapi kan sekarang lagi pandemi. Kita nggak bisa keluar rumah, nggak bisa ketemu sesama kita. Jadi nggak bisa menolong sesama kita, kan Opa Bram? Gimana coba? Betul kata Enci Iren. Tapi kita bisa menolong orang-orang yang ada di keluarga kita, kan? Bener gak adik-adik? Ayo. Contohnya, Emily. Ayo Emily, bangun tidur, beresin tempat tidur sendiri. Itu sudah membantu orang tua, kan? Aviel, membereskan laptop dan buku-buku setelah selesai sekolah online. Nah, itu juga membantu orang tua, kan? Annie, tidak berantem atau melakukan kasih dengan kakak-kakaknya. Nah. Jadi adik-adik, bangun gereja bisa dengan cara yang pertama, melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, seperti contoh yang tadi sudah disebutkan. Yang kedua, menjadi anak yang menurut perintah Tuhan. Dengan demikian, akan tercipta persekutuan di dalam Tuhan yang baik, adik-adik.
Nah, adik-adik, seperti lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Gereja adalah orangnya. Jadi, yuk, ayo adik-adik. Kita membangun gereja dengan cara membuat diri kita menjadi anak yang penurut, melakukan perintah Tuhan, kasih terhadap sesama, dan menjauhi larangannya ya, adik-adik. Bisa kan? Bisa kan adik-adik? Ayo, bisa kan? Opa Bram percaya deh, pasti adik-adik semua bisa melakukan itu semua. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua ya. Sekian dari Opa Bram. Amin. Dadah. Oke, adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Opa Bram kan? Sekarang kita mau beraktivitas yuk. Kita mau ngapain ya? Adik-adik, temukan 6 kata ini ya di dalam puzzle huruf dalam bentuk gereja ini. Ada kata gereja, Esra, Bait Allah, Israel, Kores, dan Yerusalem. Selamat mencari ya adik-adik. Nanti hasilnya jangan lupa dikirim ke Enci Iren. Nah adik-adik, seperti lagu yang sudah dinyanyikan Opa Bram tadi, yuk kita nyanyi lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja sebagai nyanyian respon kita. Yuk adik Rio, adik Viani, dan adik-adik lainnya, kita nyanyi sama-sama yuk. Aku gereja, kau pun gereja. Pakai gerakan ya adik-adik. Adik Shiv, Gaby, Yeldi, Yeslin, dan adik-adik yang lain, kita mau berdoa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami dengan doksologi atau kita menyanyi. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang kami puja dan kami cintai, di pagi ini kami berterima kasih Tuhan, kalau kami boleh mengikuti IHMPA melalui daring. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan untuk kehidupan kami. Kami tidak merasa kesepian atau takut karena keadaan pandemi COVID-19. Karena kami tahu Tuhan selalu menjaga dan memberkati kami dan orang tua kami. Dan saat ini Tuhan kami kembali bergembira, memuji, memuliakan Engkau Tuhan, mendengar firman-Mu dan memberikan persembahan. Kami berdoa Tuhan berikan kami kesehatan, agar kami belajar dari rumah
kami dapat mengikuti dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk Enci dan Engku. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, Enci Susi boleh selesai operasi matanya. Tuhan memberkati Enci Susi. Kami berdoa Tuhan untuk mama papa, kakak adik kami. Tuhan juga lindungi dan pelihara. Bahkan Tuhan jauhkan kami dari virus pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Om Pendeta kami. Tuhan memberkati Om Pendeta kami dan Tuhan memberkati akan pelayanan dan keluarganya. Kami teringat akan teman-teman kami yang sakit, untuk Darlene dan teman-teman yang lain. Tuhan tolong. Tuhan kasihani mereka, Tuhan sembuhkan mereka juga dengan Daryl. Tuhan tolong, Tuhan dengar doa-doa dan pengharapan mereka untuk mereka memperoleh kesembuhan. Demikian juga untuk mama papa daripada Darlene. Tuhan juga opanya Darlene, Tuhan kasihani mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa yang benar. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahannya adik Yeldi, Gaby, Chef, dan Yeslin, dan adik-adik yang lain. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 355. Kita menyanyi 2 kali. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kalau kami boleh memberikan persembahan ini. Kami mohon dengan kerendahan hati, Tuhan kiranya memberkati akan persembahan kami ini, agar berguna bagi pelayanan kasih dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Silahkan duduk adik-adik. Warta PA yang pertama, IHMPA online jam 9 khusus untuk minggu depan akan dilakukan melalui ibadah Zoom untuk kelas AK pada pukul 8.30. Adik-adik, siapkan waktunya ya supaya kita bisa bertemu dan beribadah bersama di Zoom. Warta PA yang kedua, penyerahan persembahan dapat melalui amplop yang diberikan ke kantor gereja atau langsung ditransfer ke rekening gereja. Warta PA ketiga, latihan paduan suara PA dilakukan hari Sabtu pukul 10 sampai 11.30 lewat Google Meet oleh Kak Ines. Yang mau mendaftar silakan ke Civivi ya. Warta PA keempat, terima kasih untuk Johanna de Vretes yang mengiringi ibadah hari ini, dan adik Rio serta Jojo yang sudah bertugas. Untuk minggu depan, pembagian tugas dan doa pembacaan Mazmur adalah doa menghadap Allah, Maksi, Mazmur Love, doa pengutusan Onin. Warta PA yang ke-6, pada minggu ini, tepatnya 1 Maret, ada adik kita yang berulang tahun. Selamat ulang tahun Afiel, semoga Tuhan Yesus selalu memberkati.
Untuk kuarta PA yang ke-7, sekedar mengingatkan jangan lupa untuk tetap melakukan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Selalu pakai masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, atau menggunakan hand sanitizer. Sehabis jalan dan lalu masuk ke rumah, jangan lupa mandi dan ganti baju ya. Adik-adik, kita sudah tiba di akhir ibadah kita, namun sebelum mengakhiri ibadah hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu, Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus, bait 1 dan 3. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus telah menyertai dan membimbing kami di ibadah pelayanan anak pada hari Minggu ini dari awal hingga akhir. Kami berdoa agar Engkau menyertai dan membimbing kami di kehidupan kami sehari-hari. Kasih karunia Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus akan menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang silahkan duduk. Kita akan memulai saat teduh. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Yang mau saya tiru dari Tuhan Yesus adalah taat, tidak sombong, mau mengampuni, dan rajin berdoa. Yang saya ingin tiru dari Tuhan Yesus adalah baik, memaafkan, dan selalu menolong manusia. Yang saya ditirukan kepada Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, bersyukur, memberikan persembahan kepada orang tua yang suci. Aku mau meneladani Tuhan Yesus dengan menolong orang yang membutuhkan, memaafkan, dan mengasihi sesama.